Ini sama yang kayak tadi kah? Kipas sate. Kipas sate, kompor kaca. Dia kurang aja nggak nyebutin namanya sendiri. Apa? Waktu kan aku dari anak SMK ya. Jadi waktu pas semester lalu, emang kuliah gini doang ya gitu. Halo semuanya, nama aku Ahmadin, aku dari Departemen Teknik Elektroautomasi angkatan 2024. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Indira Najwa, biasanya dipanggil Jaja, aku dari Departemen Teknik Kimia Industri angkatan 2024. Halo semuanya, aku Aulia Oktawijaya. Aku biasanya dipanggil Okta dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil angkatan 2024. Halo semuanya, nama aku Hafifah Mania Yogi, biasa panggil Hafni, aku dari Departemen Statistika Bisnis angkatan 2024. Halo teman-teman semuanya, sedikit berbeda dari teman-teman yang ada perkenalan. Perkenalkan, nama aku Ismatul Aulia, akrab disapa Aulia, aku dari angkatan 23. Halo teman-teman semuanya, saya Razendra Fika Syahak, biasa dipanggil Raze, dan dari Departemen Teknik Mesin Industri angkatan 2024. Aku setuju, fokus itu masih underrated. Tapi sebenarnya di balik underrated itu kita tuh sebagai advokasi itu lebih dicari di lapangan industri, karena kita tuh di vokasi itu lebih belajar aplikatifnya, terus juga kayak sering praktik gitu. Jadi dari segi underrated di balik itu tetap kita tuh tetap dicari lah sama perusahaan-perusahaan gitu sih. Persepsinya dari industri, karena sebagian besar dari industri memang mencari kandidat yang memang siap untuk bekerja, karena sebagian besar nggak tanya ketika di lapangan itu IP kamu berapa, tapi kamu bisa asal. Oke, sebenarnya bener sih. Kalau dari kita tuh banyak fokusnya ke bangunan-bangunan seperti gedung, terus ada jembatan, jalan. Habis gitu juga kalau yang tadi disebutin prodi baru itu fokusnya ke bendungan. Tapi kalau semisal apakah hanya bangunan itu sebenarnya enggak, karena kita juga ada transportasi. Jadi di situ kita belajar kayak dari lampu merah deh, sesimpel lampu merah yang kita yang biasa di keseharian kita itu ternyata juga ada perhitungannya guys, dari kapan ada yang lama banget kan, terus ada yang kayak bentar, itu juga sebenarnya tuh ada perhitungan tergantung dari seberapa banyak jalannya gitu. Aku dulu pernah ke DTIS, itu kayak mereka tuh nyampur bahan gitu. Contoh bahan semen A sama pasir B apa C ini nanti jadinya sekuat apa. Nah kan itu kan nggak fokus ke bangunan aja, ke bahan-bahannya juga. Karena aku mikirnya kayak gitu, makanya aku disagree. Oke, jadi benar yang katanya Razeh ya, kalau di semester awal itu semester 1 sih lebih tepatnya itu emang lebih banyak di kelas dan teori-teorinya gitu. Tapi setelah di semester ke depannya itu banyak praktek, terutama di semester 2 itu kita hampir semua matkul itu ada praktikumnya. Di departemen itu ada 2 prodi, ada D4 Teknik Sipil sama Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air. Nah kalau dari yang prodiku sendiri emang lebih banyak proyek-proyeknya gitu. Tapi kalau semisal yang prodi yang Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air itu yang aku tahu mereka kayak banyak ambil datanya tuh kayak langsung di Jembatan. iya di lapangannya, kayak masuk kayak ke sungai, masuk gitu. Gampang sih ya ini pertanyaannya ya. Jadi memang kalau dibilang paham, memang paham sangat bulitnya ya, karena di DTMI sendiri kan memang sudah dipecah menjadi 2. Ada yang teknologi rekayasa manufaktur dan juga teknologi rekayasa konversi energi. Dan memang peruntukan dari prodi itu memang udah lumayan dibedakan nih, tapi bukan berarti mereka tidak dikenalkan dengan kulit-kulitnya. Jadi di DT itu kan kita belajar coding, terus juga belajar
sinyal sistem. Nah, itu tuh kita kepake banget ketika kita di tim riset atau lebih ke robotika. Nah, jadi Keren. memang di ITB itu banyak banget lah, dan juga kating-kating juga selain robotik kita juga ikut di tim riset otomotif. Tentunya kating itu ada di yang Wangi, terus di angkatannya juga ada. Tadi kan harus bisa membuat workflow ya, itu bener banget karena kita tuh kan teknik kimia industri itu mempelajari proses pabrik. Nah, proses pabrik kan kayak nanti pretreatmentnya apa, kemudian prosesnya gimana, itu kan semua ada workflow-nya. Kayak nanti itu namanya PFD. Nah, harus tahu itu. Coba kalau kita nggak bisa bikin itu, ya pasti meletus nanti pabriknya. Lebih sering itu. Yang aku dengar entah itu di TKI, entah itu teknik kimia S1 itu pada bilang kayak testimoninya ini mah bukan teknik kimia, teknik fisika kali, maksudnya kayak lebih banyak fisikanya gitu kan. Nah, bener banget. Walaupun memang kita itu bukan nggak ada eksperimen, tetap ada eksperimen. Cuma tuh nggak sebanyak itu. Bahkan saat aku masuk pertama kali tuh dosennya bilang gini, pasti kalian ke teknik kimia karena suka kimia gitu. Terus padahal tuh salah. Kayak teknik kimia itu malah 80%-nya itu fisika, 20%-nya itu malah kimia. Aku milih disagree karena menurut pandanganku, instrumen itu kan dia emang belajar tentang listrik, tapi belajar tentang sensor. Nah, aku tuh nangkepnya kalau instrumen itu adalah pecahan dari teknik fisika. Nah, makanya aku mikir mungkin gabungan dari teknik fisika sama teknik mesin, bukan elektro dan mesin kayak gitu. Jadi sebenarnya benar ada campuran juga dari apa tadi ya, mesin dan elektro itu benar karena ketika dia Nggak. Pertanyaannya elektro kan ya? Iya. Nah itu tuh iya mesin dan elektro karena ketika tadi dijelasin terkait PLC, microcontroller itu juga kita pelajari karena kita juga mungkin yang membedakan ya dari elektro itu adalah ketika mereka itu fokusannya lebih ke kayak masang temperatur diotomasiin gitu kan, diotomasiin dengan sistemnya kalian. Tapi kalian nggak tahu kan masang temperaturnya itu di mana. Misalnya ada tabung nih, temperatur dipasang di mana kan nggak tahu. Nah, itu yang membedakan. Kita juga bisa ngeotomasiin sensor itu, tapi kita lebih juga belajar dipasangnya tuh di mana sih. Kalau misalkan dia fluida berarti dipasangnya di bawah. Kalau misalkan dia gas berarti temperaturnya dipasangnya di atas tangkinya. Nah, itu yang kita pelajarin juga terkait instrumen-instrumennya. Terus kalau sama mesin iya, karena ketika kita bikin tugas akhir itu juga ada juga yang kayak mempelajari lebih ke tentang baterai gitu-gitu tuh mesin kan ya. Nah, seperti itu. Jadi memang perpaduan di situnya. Oke, agree semua ya. Statistika. Masih tambah? Oke guys, jadi kalau dari aku pribadi ya, dan sepengalaman di studies juga, aku melihat teman-temanku dan juga matkul-matkulku semuanya ngitung guys. Kecuali mungkin matkul-matkul wajib ya, kayak agama, bahasa, nggak boleh gitu ya. Sebenarnya tadi tuh ada 4 keprofesian ya guys. Ada bisnis, kemudian ada statistika itu sendiri, statistika pemerintahan, kemudian ada codingan gitu, komputasi, sama yang satunya itu di bagian industri gitu. Nah, dari keempat tanya pasti butuh perhitungan deh kalau di sana basic kita juga kan data, dan kita tuh lebih ke dari matematika, kemudian ke statistika, ada bisnisnya juga. Halo semuanya, nama baru aku Kipas Sate. Oke, halo semuanya, nama baru aku Jeruk Naga. Halo semuanya, nama aku Kompor Kaca. Halo semuanya, aku motor bebek. Motor bebek. Hai, aku Sendok Sulap. Sendok serem. Halo, aku Batu. Apa? Ini sama yang kayak tadi kan? Motor bebek. Jangan dua Belum, dong. Kipas sate. Oke. Oke, dia satu lagi ya. Kipas sate. Lanjut. Lanjut.
Jeruk naga. Baru. Aidin. Sabar. Satu turun. Kalah deh si Kemo. Bebe. Kasih pantun aja sekarang. Apa sih namanya jeruk manis? Jadi Jeruk naga. naga. Kompor kaca. Gua sama kalah ya. Ustaz. Jadi pokoknya disclaimer buatan mereka ya, karya teman-teman ini harus ekspresif. Oke. Mahasiswa harus banyak latihan. Cakep. Minum kopi biar terjaga. Cakep. Belajar Monas masa depan. Cakep. Tidur pilihan utama. Cakep. Oke. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Bunganya cantik seperti doi. Cakep. Aku mandi setiap hari. Cakep. Cakep. Terima kasih.